Bismillahirrahmanirrahim. Binniyati liridha'illah wa lihusuli syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa liqadha'i hawaijina wa hawaijikum min hawaijid dini wad dunya wal akhirah wa lifutuhi qulubina wa qulubikum wa qulubihim butuhal arifin butuhal ulama'il amilin wasyalihin wa ala manahu bisadafun as-salihun wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in sultanul arifin sayyidina syayikhina al-ahya'i minhum wal amwat khasna hamdulillahi wa ja'ali ridhi Allah ni haji amin lagi haji Abdul Karim haji Mursyid haji Nawawi haji Abdul Karim ya semua wa'alli bil kutubil ladzi ta'allamna wa 'allamna sayyidina al-imam Muhammad bin Idris Syafi'i Sayyidi Ahmad bin Muslim Jalaluddin Abdul Rahman bin Abu Bakar As-Suyuti Jalaluddin Muhammad Nawawi bin Umar Ajawi rahimahumullah wa ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. إن الحمد لله صلاة وسلاما على رسول الله Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasyarahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin amma ba'd. Yang sangat kami hormati, kami muliakan segenap jajaran pengurus Majelis Ta'lim Wirid Yasin Perumahan Pondok Pelangi, yang juga sangat kami hormati, kami muliakan segenap jajaran dan Dewan Kemakmuran Masjid Baitur Rahim Perumahan Pondok Pelangi, Bapak Ibu hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, jamaah semuanya yang juga sangat kami hormati, kami muliakan, rahimana wa rahimakumullah wa as'adakumullah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Mari tiada penabusan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang kembali di malam hari ini mempertemukan kita di majelis yang agung dan mulia, majelis ilmu, majelis zikir, majelis doa, dalam keadaan tetap iman serta Islam kita, juga sehat jasmani dan rohani kita. Sholawat salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan beliau junjungan alam, sang pembawa pelita Islam, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
biqaulina Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua dengan segala kekurangan, kelemahan, kemaksiatan, kebodohan kita benar-benar diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya, dan kelak di hari kiamah mendapatkan syafaatnya. Amin, amin, Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah semuanya yang dirahmati Allah, kajian kita kitab Lubabul Hadis malam hari ini memasuki bab yang ke-7, fi fadilatis siwak, tentang keutamaan bersiwak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi anwarihi fid dharaini amin. Al-babus sabi fi fadilatis siwak. Bab ke-7, hadis-hadis menjelaskan tentang keutamaan bersiwak. Siwak itu artinya gosok gigi. Tiap hari kita semua pasti gosok gigi, betul ya? Tapi kalau tidak kita niati bersiwak, ya kita nggak dapat pahala bersiwak. Maka disyariatkannya niat untuk membedakan satu pekerjaan itu adat, budaya atau tradisi, dan satu pekerjaan itu syariat. Kalau adat, budaya, tradisi nggak berpahala. Contoh, sikat gigi, gosok gigi, semuanya pasti melakukan itu. Kalau tidak diniatkan bersiwak yang disunnahkan, yang kita dapatkan ya gigi kita bersih, bau mulut kita wangi, tapi pahala dan keutamaan bersiwak yang luar biasa tidak kita dapatkan. Contoh lagi, kita tiap hari mandi, betul. Hari Jumat pun juga kita mandi. Sebelum kerja, bapak-bapak pagi mandi. Padahal ketika kita tahu ilmunya, di pagi hari sebelum kerja hari Jumat, saat kita mandi, kita niatkan mandi sholat Jumat, mandi untuk menghadiri sholat Jumat, itu bernilai pahala. Disyariatkannya niat untuk membedakan antara satu pekerjaan itu budaya, tradisi, kebiasaan kita, dan syariat atau ibadah. Nah, kita fokus malam hari ini masalah bersiwak. Gosok gigi sangat dianjurkan ala kulli hal, pada setiap keadaan. Yang penting tidak mau maksiat, kita disunahkan gosok gigi. Dan yang jarang diketahui oleh umatnya Nabi Muhammad, gosok gigi ini ibadah yang terakhir kali dilakukan oleh Rasulullah. Nabi ketika sakitnya semakin parah, adik ipar beliau, adiknya Sayyidah Aisyah yang bernama Abdurrahman bin Abu Bakar, ini besuk ke kamar pribadi beliau. Beliau sudah nggak kuat apa-apa, ke masjid pun dibopong, semakin parah. Saat masuk ke kamar pribadi beliau, beliau melihat Abdurrahman bin Abu Bakar, adik iparnya, itu membawa kayu siwak. Lalu beliau berisyarah kepada Sayyidah Aisyah, pengen
disiwaki pakai kayu siwaknya Abdurrahman bin Abu Bakar As-Siddiq. Singkat cerita, Sayyidah Aisyah minta izin agar adiknya mengizini kayu siwaknya digunakan untuk menyiwaki Rasul. Diizini sebelum digunakan untuk menyiwaki gigi Rasulullah, Sayyidah Aisyah lembutkan dulu pakai gigi, otomatis bercampur dengan ludahnya, lalu baru digunakan untuk menyiwaki Rasulullah. Dan tidak lama kemudian Rasul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya Sayyidah Aisyah itu bangga dibanding istri-istri Nabi yang lain. Sayyidah Aisyah diantara yang menyebabkan beliau bangga itu, terakhir kali yang masuk ke dalam perutnya Rasulullah itu adalah ludah Sayyidah Aisyah yang bercampur dengan kayu siwak saat dilembutkan pakai giginya dan digunakan menyiwaki Rasulullah. Sunnah Rasul yang sangat agung dan mulia, tapi banyak dilupakan oleh umatnya. Sehingga kita perlu tahu, ya. Apa artinya siwak? Gosok gigi. Bikulli khosinin, dengan apapun yang tergolong perkara kasar. Arti kasar itu bisa menghilangkan kotoran. Boleh pakai lengan baju, boleh. Boleh seperti biasa pakai sikat gigi plus pasta juga boleh. Ya? Atau pakai apapun, dan yang paling utama bersiwak adalah pakai kayu yang bernama kayu arok. Dijual bebas di sini, tapi di sini nggak ada tumbuhannya, itu nggak ada. Beli dari Arab, kayu arok. Kayu arok. Ini kayu punya kelebihan, meskipun tiap hari kita gunakan untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di mulut kita, tidak akan bau. Ya, ini kayu arok atau lebih familiar dengan sebutan kayu siwak. Tapi tidak harus dengan kayu ini. Dengan lengan baju silahkan bersiwak. Bapak Ibu yang selama ini sikat gigi, gosok gigi, niati bersiwak. Niatnya bagaimana? Nawaitu sunnatal istiyaq, nawaitu sunnatal istiyaq lillahi ta'ala. Gosok gigi, saya niat bersiwak sunnah karena Allah. Hanya gitu saja. Dan dengan niat itu membedakan antara gosok gigi yang hanya kebiasaan menjadi gosok gigi yang bernilai ibadah. Paham ya? Hadis pertama, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, raka'atan bisiwak khairun min sab'ina raka'atan bighairi siwak. Kita sholat 2 rakaat, kita awali dengan siwak, dibanding kita sholat 70 rakaat yang tidak kita awali dengan siwak. Itu lebih baik 2 rakaat kita yang kita awali dengan siwak. Meskipun sholat kita itu jumlahnya banyak, contoh tarawih 20 rakaat, itu setiap mau sholat disunnahkan bersiwak. Yang 2 rakaat kita dengan siwak lebih baik dibanding 70 rakaat tanpa siwak. Dimulai, ya, beli paling 10.000, 3 bulan ini nggak rusak. Bahkan kalau kita pintar jaganya 1 tahun pun nggak rusak. Pahalanya 2 rakaat kita dengan siwak lebih baik dibanding 70 rakaat tanpa siwak. Ya, kalau nggak punya kayu siwak, pakai lengan. Niat gimana? Nawaitu sunnatal istiyaq lillahi ta'ala.
Saya niat bersiwak sunnah karena Allah. Ya. Saking disunnahkannya Bapak Ibu, andai kita ingat di tengah sholat kita belum bersiwak, semisal kita sholat sunnah 2 rakaat, kita lupa bersiwak di awal sholat, kita ingatnya sudah dapat 1 rakaat, saking disunahkannya di tengah sholat kita disunahkan bersiwak. Tentunya dengan cara jangan sampai melakukan gerakan yang bisa membatalkan sholat. Ya sudah cukup ditempelkan lengan baju, digosok sambil berniat, cukup. Melipat gandakan pahala sholat kita bersiwak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, tasawwaku fa inna siwak madharatul fam mardatun lirrabb. Selalulah kalian bersiwak, sungguh bersiwak itu bisa membersihkan mulutmu, maklum, dan juga bisa menjadikan Tuhanmu ridho. Orang yang ahli bersiwak, Allah akan meridhoinya karena itu perintah yang agung. Para malaikat bersiwak, para nabi, bukan hanya Nabi kita Muhammad nih, tradisi bersiwak itu semua nabi dan rasulnya Allah juga bersiwak. Makanya kalau ada hambanya yang bersiwak dan itu merupakan tradisi para nabi dan rasul, Allah sangat meridhoinya. Jangan sepelekan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sittatun min sunanil mursalin. Nabi bersabda 6 perkara yang menjadi sunnah para rasul. Seluruh para nabi dan rasul ini selalu menghidupkan 6 perkara ini. Ada dalam dirinya 6 perkara ini. Apa itu? 1, al-haya, pemalu. Para nabi dan rasul pemalu. Pemalu bukan kok ketika disuruh tampil untuk ceramah malu, nggak mau tampil, bukan. Tapi malu kalau bermaksiat kepada Allah. Malu kalau menyalahgunakan nikmat yang Allah berikan digunakan untuk mendurhakai Allah. Nabi dan Rasul pemalu. Yang kedua, wal khilm. Para nabi dan Rasul itu aris, bijaksana, bukan pemarah, tapi peramah. Ketika ada orang yang memfitnah, mencaci maki, mereka tidak akan emosi, para nabi dan rasul. Itu namanya sifat halim. Ketika dipancing emosi nggak marah, malah dihadapi dengan senyuman. Beda dengan kita ya, dipancing sedikit, oh luar biasa. Orang nyaci maki kita 10 kalimat, kita balas dengan 1000 kalimat. Nah, berarti kita tidak punya sifat halim yang selalu tersenyum menghadapi apapun. Tidak pemarah, tidak mudah emosi. Para nabi dan rasul. Andai emosi yang karena Allah. Nabi Musa itu terkenal temperamen. Temperamennya ketika yang dihina ini Allah, agamanya Allah. Kalau yang dihina dicaci maki dirinya. Nabi Musa halim, sangat bijaksana, tidak akan meladeni. Apalagi Nabi kita. Digambarkan dalam kitab-kitab maulid, Nabi kita itu in udhiya ya'fu wala yu'aqib. Kalau disakiti, asal bukan Allah yang disakiti, asal bukan agamanya Allah yang diinjak-injak, yang disakiti pribadinya beliau,
in udhiya ya'fu. Beliau maafkan. Sebelum yang menyakiti minta maaf, beliau maafkan. Wala yu'aqib. Beliau enggak pernah balas ketika disakiti oleh siapapun. In khusima yasmut wala yujawib. Kalau dicaci maki orang sampai entek emak yang nyaci maki itu, sampai berbuih-buih mulutnya, wala yujawib. Beliau tidak menjawab. Sama dengan kita. Kita ini belum dicaci maki, nyaci maki duluan ya. Nabi disakiti nggak bales, dicaci maki diam nggak jawab. Para nabi halim, sifatnya bijaksana. Yang ketiga, wal hijamah. Para nabi dan rasul semua ini berbekam. Pernah berbekam ya? Itu sebenarnya salah satu ikhtiar untuk pengobatan, untuk mendetok racun-racun yang ada dalam diri kita. Itu sebenarnya hadisnya sahih. Cuma kita umatnya Nabi ini jarang yang berbekam. Padahal disunahkan sebulan sekali berbekam. Hijamah. Ya, tentu harus pada ahlinya, jangan ke sembarang orang. Mengeluarkan darah kotor ala Rasulillah. Tanggal yang sangat dianjurkan, tanggal berapa? 15, 17, 21. Dan baiknya kalau tidak salah kita pernah baca itu di siang hari. Tapi andai tidak di tanggal ibu pun nggak masalah. Tapi yang sangat dianjurkan di tanggal itu. Berbekam. Wasiwak, semua nabi dan rasul ahli siwak. Watta'attur, semua nabi dan rasul suka pakai minyak wangi. Apalagi nabi kita keringatnya memang asli sudah wangi ya. Toh demikian dalam banyak hadisnya nabi terkenal suka memakai minyak wangi. Tidak ada ceritanya lalu Nabi dan Rasul ketika berdakwah keringatnya bau, enggak ada. Selalu wangi. Penampilannya rapi. Rapi itu bukan ria ya. Rapi itu diperintahkan. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah zat yang maha indah dan Allah menyukai keindahan. Jangan sebagai umat Islam itu pakaiannya ngetawat, tahu ngetawat, nggak rapi. Akhirnya jadi perbincangan di luar sana, ciri umat Islam bau, jorok, apalagi pakaiannya nggak rapi. Jangan. Kita harus tampilkan terlebih kepada orang-orang di luar Islam bahwa Islam itu mengajarkan keindahan, kerapian, kewangian dan seterusnya. Para nabi dan rasul memakai minyak wangi. Wa kasratul azwaj, umumnya tidak semua ya. Nabi dan rasul itu istrinya lebih dari satu. Tapi ya ada Nabi dan Rasul yang sampai meninggal nggak sempat nikah. Bahkan ada Nabi dan Rasul yang sampai meninggal padahal umurnya 1000 tahun lebih itu khitan saja belum, karena memang belum ada syariat khitan. Siapa? Nabi Nuh. Jadi umumnya para Nabi dan Rasul istrinya banyak. Nabi Daud 100 istrinya. Nabi Sulaiman 1000 istrinya. Tidak usah ditanyakan gilire piye, tidak usah. Sebab Nabi Sulaiman itu memang banyak dikasih kelebihan oleh Allah. Di antaranya beliau punya tenaga yang lebih kuat dibanding dengan tenaganya 1000 laki-laki yang kuat.
Istrinya 1000 ini. Coba baca tafsir. Semua tafsir menerangkan bahwa Nabi yang menjelaskan istrinya 1000. Nabi Sulaiman. Nabi kita 9. Wa fi riwayah 12. Umumnya para nabi dan rasul istrinya banyak. Tapi jangan lalu kita kan diperintahkan mengikuti sunnah nabi dan rasul. Berarti kita kayak nggak ada sunnah yang lain saja. Nabi dan rasul isi banyak bukan hanya melulu ingin merasakan nuruti syahwatnya, bukan. Semuanya ada motivasi. Terlebih Nabi kita Muhammad, rata-rata istrinya itu umurnya sudah di atas 50, bahkan ada yang nenek-nenek. Karena motivasi Nabi menikahi istrinya itu dalam rangka dakwah. Dia pemimpin, punya banyak pengikut, dinikahi agar semua pengikutnya masuk Islam diantaranya. Ya, nah, kita kan tidak. Bapak-bapak yang suka poligami, pengen poligami itu kan sunnah Rasul. Malah kadang ngomong laki-laki itu kan jatahnya 4 katanya. Sing jatah sopon. Ya, nah, ini ya. Apalagi? Jadi 6 perkara ini menjadi tradisi dan kebiasaan para Rasul. Apa? 1. Pemalu. 2. Bijaksana. 3. Berbekam. 4. Bersiwak. 5. Ta'atur, selalu wangi, penampilannya rapi. Wa kasratul azwaj, umumnya Nabi dan Rasul ini banyak istri. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sampaikan juga dalam hadisnya, salah satun wajibatun ala kulli muslimin. 3 perkara wajib bagi muslim. Hadisnya Imam Nawawi memberikan penjelasan, wajib dalam hadis itu maksudnya sunnah yang sangat dikukuhkan. 3 perkara ini sunnah yang sangat dikukuhkan. Apa itu? 1. Al-ghuslu yaumal jum'ah, mandi di hari Jumat. Terlebih mereka yang berkewajiban sholat Jumat, mandi Pak. Mau kerja pagi mandi kan? Nah, niatkan nawaitul ghusla li huduril jum'ah. Sama-sama mandi. Kalau nggak ada niat mandi Jumat, ya kita hanya dapat bersih. Tapi keutamaan mandi Jumat yang luar biasa nggak kita dapatkan. Ya, sebelum kerja mandi di hari Jumat, nawaitul ghusla. Saya niat mandi li huduril jum'ah, untuk menghadiri Jumatan nanti. Itu sangat disunnahkan. Bapak-bapak yang masih aktif kerja, kalau hari Jumat mandi nggak mau kerja? Mandi pasti kan? Niat mandi Jumat tidak? Niat tidak? Yang sudah niat alhamdulillah, yang belum niat. Niatnya bagaimana? Nawaitul ghuslah. Saya niat mandi li huduril jum'ah, karena nanti akan menghadiri sholat Jumat. Pahalanya bisa melebur dosa kita lewat tetesan air mandi kita. Yang kedua, wasiwak, bersiwak, sangat dianjurkan. Dan yang ketiga, masutib, suka pakai minyak wangi. Alhamdulillah kami punya banyak guru, rata-rata beliau-beliau ini penampilannya selalu rapi, baunya selalu wangi. Karena itu memang perkara yang sangat-sangat disunnahkan. Beli minyak wangi, sesekali yang mahal itu ya. Jangan yang 10 mili cuma 15.000, dipakai semenit hilang itu. Sesekali yang mahal. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, tayyibu afahakum bisiwak fa innahu tariqul Qur'an. Bersihkan mulutmu dengan bersiwak, karena mulutmu itu digunakan untuk baca Quran.
Kita sholat Fatihah Quran, kita tahlilan Quran, kita yasinan Quran. Jangan mulut yang kita gunakan untuk baca kalamnya Allah bau kotor, jangan. Bersihkan, ya. Gosok gigi atau pakai kayu siwak yang keutamaannya luar biasa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam rahimallahul mutakhallilina min ummati fil wudu wa ta'am. Rasulullah mendoakan orang-orang yang mutakhallilin. Mutakhallilin itu maknanya orang yang nyela-nyelani dalam wudunya dan nyela-nyelani dalam makannya. Dalam wudu itu kita disunahkan tasbik, ngapurancang. Jadi kalau wudu jangan hanya air ngalir pakai pancuran, lalu tangan kita dikenakan air tanpa kita usap, tanpa kita sela-selani. Jangan, sempurnakan. Yang punya jenggot tebal, sempurnakan. Itu sangat disunahkan. Kalau kita dalam wudu selalu mempraktekkan itu, maka kita berada dalam doa Nabi. Apa doanya Nabi? Rahimallahu, Allah semoga selalu merahmati orang yang ketika wudu menyempurnakan wudunya dengan cara nyela-nyelani anggota wudunya. Ya, tasbih, ngapurancang. Paham? Jenggotnya yang tebal diratakan. Wat ta'am, dan nyela-nyelani saat makan. Apa maksudnya? Kalau habis makan, terlebih yang giginya sudah enggak begitu rapat lagi, plus ada yang sudah hilang, ompong, ya. Biasanya kan ada sisa makan nih yang nempel di gigi kita. Itu disunahkan untuk menghilangkannya. Pakai cukil luntu, itu sunnah. Kenapa? Sumber bau dari sana. Sementara Islam mengajarkan mulutmu itu meskipun kamu gunakan untuk bicara, bahkan terkadang juga bermaksiat, selalu kamu gunakan untuk baca Quran. Entah saat sholat, entah saat tahlilan, entah di majlis seperti ini. Maka selalu bersihkan gigimu, mulutmu. Kotoran-kotoran yang ada di sela-sela gigimu, mutakhallilin, hilangkan. Kita kok setiap habis makan selalu membersihkan sisa kotoran yang ada di sela-sela gigi kita tergolong orang-orang yang ada dalam doanya Nabi apa? Rahimallahu al-mutakhallilina min ummati. Ya Allah, selalu rahmati, selalu kasih sayangi umatku yang dalam wudunya dia menyempurnakan mutakhallilin dengan menyela-nyelani anggota wudunya, dan dalam makannya dia pun selalu membersihkan sisa-sisa makan yang ada di sela-sela giginya. Ini sunnah. Sempurnanya bersiwak. Habis makan bersiwak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Masih ada keutamaan bersiwak yang begitu banyak. Insya Allah kita akan sampaikan pada pertemuan berikutnya. Sekali lagi, siwak ini sesuatu yang diperintahkan di setiap keadaan. Yang penting kita tidak mau maksiat. Ketika merasa mulut kita berubah, segera bersiwak. Dengan apapun. Dengan pasta gigi yang kita sering sebut gosok gigi, silakan. Dengan lengan baju, silakan. Yang paling utama dengan al-arok, kayu arok atau kayu siwak.
Jangan sepelekan, itu sunnah yang agung dan mulia dari baginda Rasul Muhammad SAW. Dan sekali lagi, para malaikat, para nabi dan rasul itu adalah pribadi-pribadi yang selalu bersiwak. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya ya, dan kita tidak menyepelekan sunnah serta perintah yang agung dan mulia ini, yakni bersiwak, menggosok gigi kita, menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di dalam mulut kita. Mudah-mudahan amin Allahumma. Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Amin. Cukup ya? Ada pertanyaan? Sepertinya enggak ada. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Ij'al ya Allah jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ilman nafi'a wa amalan shalihan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna min ahlil istiqamah. Allahumma ja'alna min ahlil istiqamah warzuqna husnal khatimah. Ya Allah, ampuni semua dosa kami, ampuni semua dosa kedua orang tua kami. Kasih sayangi keduanya sebagaimana keduanya telah mendidik, merawat dan menyayangi kami di saat kami masih kecil. Ampuni dosa guru-guru kami, ampuni dosa ahli kubur yang nama-namanya disebut di majelis yang mulia ini ya Rabb. Ampuni semua dosanya, terima semua amal solehnya, tutupi aib-aib dan kekurangannya, angkat derajat mereka di sisimu, lapang luaskan alam kuburnya, jadikan alam kuburnya menjadi taman dari taman-taman surgamu, bukan menjadi jurang dari jurang-jurang nerakamu. Ya Allah ya Rabb, dengan kemuliaan baginda Nabi Muhammad dan keluarga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasih sayangi mereka di alam kuburnya dengan rahmat dan ampunanmu. Jangan engkau azab, jangan engkau azab, jangan engkau murkai dengan azabmu di alam kuburnya. Rabbana hablana minas shalihin, wasi' alina rizqana ya Allah, wa atif alina khalqak, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashril insana lafi khusrin illa الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماته. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada ma'alimallah wa zinata ma'alimallah wa mil'a ma'alimallah. Demikian, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Demikianlah kajian kita
Hadis